Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mendemokan atau mempresentasikan perancangan aplikasi bimbel kami yang bernama StudySheet berbasis Flutter. Kami dari kelompok 5 kelas PTIP dengan saya sendiri yaitu Farhansa Jeda. Baik, dan saya Ferdi Septiawan. Saya Himatika Rofat. Baik, dengan saya Muhammad Hussein Febriansyah. Kami akan membahas mengenai yang pertama yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode, hasil, dan yang terakhir yaitu kesimpulan pada aplikasi kami. Yang pertama yaitu latar belakang. Mengapa kita membuat aplikasi bimbel StudySheet ini? Yaitu karena pada saat ini bimbel-bimbel yang diadakan secara offline atau tatap muka itu masih banyak yang dilakukan secara manual, yaitu seperti pengajar masih memanggil siswa untuk mengisi data kehadiran, menulis jadwal pelajaran masih di papan tulis atau buku, serta materi masih diajarkan hanya melalui buku. Nah, oleh karena itu kami mengembangkan aplikasi StudySheet ini agar bimbel yang diadakan secara offline tersebut bisa lebih simpel dan praktis lagi. Dengan cara yaitu kehadiran cukup dengan melalui aplikasi, jadwal dan materi juga bisa cukup dengan membuka aplikasi tanpa menulis di papan atau buku. Dan materinya juga bisa diunduh dan dibuka melalui aplikasi sehingga jika tidak membawa buku lagi juga bukan masalah lagi. Kami membuat aplikasi ini bertujuan untuk membantu pelajar dalam memperlancar dan mengoptimalkan sesuai proses belajar mengajar agar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, serta juga untuk menangani dari proses pengelolaan data akademik dan data terkait lainnya sehingga kegiatan bimbel dapat terkelola dengan baik. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang yang saya sebutkan tadi, maka kami merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana merancang aplikasi bimbel StudySheet yang dapat diharapkan secara efektif, efisien, dan mudah dimengerti dengan tampilan yang user-friendly. Yang kedua yaitu bagaimana merancang aplikasi bimbel StudySheet untuk membantu mengoptimalkan pembelajaran. Dan yang terakhir ketiga yaitu bagaimana cara mengembangkan aplikasi yang saling menguntungkan antara pelajar dan siswa. Selanjutnya tujuan dan manfaat. Tujuannya di sini untuk menganalisa, merancang, dan mengembangkan aplikasi bimbel atau StudySheet agar bisa diterapkan secara efektif, efisien, dan user-friendly. Yang kedua, untuk memudahkan pengajar dan siswa dalam proses belajar mengajar saat bimbel berlangsung. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan siswa-siswi dalam belajar mengajar agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian manfaatnya yang pertama di sini meningkatkan kualitas bimbingan belajar atau bimbel yang dilaksanakan secara tatap muka. Yang kedua, melalui aplikasi ini tidak memerlukan adanya absensi, menulis jadwal, dan menyampaikan materi secara manual. Dan yang ketiga, aplikasi dibuat untuk menangani proses pengelolaan dan akademik dan data yang terkait lainnya sehingga seluruh proses kegiatan bimbel dapat terkelola dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat, metode. Metode kegiatan. Pada kegiatan ini, metode yang digunakan adalah System Development Life Cycle, yaitu SDLC Waterfall. Metode ini dipilih karena merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear, sehingga output dari tahapan sebelumnya merupakan input untuk tahapan berikutnya. Gambar metode waterfall seperti di tampilan ini yaitu analisis kebutuhan, selanjutnya perancangan sistem desain, implementasi, dan testing. Baik, selanjutnya adalah hasil. Oke, sebelum itu izinkan saya share screen. Oke. Pada hasil ini kita dapat melihat bahwa kita menggunakan beberapa file. Yang pertama, dalam aplikasi ini kita menggunakan dua flash screen di mana berguna untuk halaman awal ketika belum memasuki halaman berikutnya atau loading screen lah. Oke. Untuk
flash screen sendiri berisikan seperti ini, dikasihkan flash screenshot, durasi, dan mengarahkan ke halaman berikutnya, yaitu flash screen 2. Ini terdapat penjelasan isi dari gambar flash screen-nya. Ini terlewat flash screen-nya, ini langsung ke flash kedua. Jadi sebelumnya ada, selanjutnya halaman flash screen 2 yaitu ini, continue to login. Jadi bisa dilanjutkan continue ke login. Pada halaman ini kita bisa menggunakan login dan masukkan password, lalu kita juga bisa register di sini. Oke, kita coba tekan nama FB, tanggal lahir, username, password, registrasi. Oke, di sini bisa terlihat di login aktif dengan nomor, jadi datanya bisa terlihat di sini. Username-nya versi 3 sama seperti tadi. Dan dilanjutkan. Sini juga pada halaman register prosesnya adalah sebagai berikut. Jadi menggunakan controller untuk menyimpan datanya, lalu sebelumnya kita buat tombol register untuk menjalankan on press. Ketika dipencet kita menjalankan add data. Add data ini menjalankan dari HTTP mengambil perintah register untuk mendaftarkan, lalu ini ngambil dari textbox-nya. Sampai itu buat register. Saya lanjutkan untuk ke login. Sebelum ke user, ke admin terlebih dahulu. Jadi di sini langsung saja pada menu regis. Sebelumnya tadi sudah ada beberapa data register yang sudah saya regiskan. Ini untuk role, kita bisa lihat di sini role 1 untuk admin, role 2 untuk user. Jadi tadi yang saya regiskan itu buat role admin. Oke, lanjut saya coba untuk role admin di role admin ini ada dua pilihan, yaitu data pelajaran untuk menginputkan mata pelajaran yang ingin, kayak kita menyiapkan mata pelajaran apa saja untuk dipilih oleh siswa. Seperti contoh mata pelajaran fisika pada ruangan 10D pada jam 08 sampai 10 dengan pembimbing Bu Muna. Nama data, coba kita lihat fisika dengan nama Bu Muna. Oke, itu menggunakan sama seperti proses register, menggunakan proses memasukkan kepada text editing controller, lalu dimasukkan pada PHP dengan seperti insert into, ini untuk register. Untuk tambah data berbeda, tapi hampir sama, prosesnya sama. Oke, lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Jadwal bimbel. Di sini kita dapat menginputkan
kayak menginputkan nama untuk siswa yang ingin bimbel. Jadi inputnya melalui nick dan mata pelajaran yang telah tersedia tadi. Seperti contoh, tadi mata pelajaran matematika dengan ID matkul matematika, ID-nya 1, jadi kita buat jadwal bimbel dengan nick ID 1 dengan nick apa? Ini aja, apa? 5 masukkan tambah data. Kita bisa melihat. Nah, data baru siswa dengan NIM ini melakukan les pada mata pelajaran dengan kode 1, yakni matematika. Oke, mungkin buat halaman admin segitu. Saya lanjutkan ke halaman user. Oke, saya lanjut dengan login menggunakan user, yakni dengan username versi S dan password 3093. Oke, pada tampilan ini terdapat materi, lalu ada jadwal bimbel. Kita bisa melihat jadwal bimbel apa saja yang kita laksanakan. Nah, di sini siswa ini belum melakukan bimbel, jadi tidak ada data yang sesuai dengan siswa ini. Jadi kita coba dengan data yang lain, dengan NIM 3423. Oke. Untuk dengan NIM 2323 tadi kita bisa melihat jadwal bimbel. Nah, di sini terlihat ada 2 bimbel yang dilaksanakan dengan mata pelajaran matematika dan mata pelajaran biologi pada pukul 08 dan pukul 10. Ini bisa melakukan absensi, dan absensi sendiri kita harus memasukkan NIM-nya kembali 2323. Kode jadwal ini berdasarkan dari apa yang kita bikin. Jadi bisa dengan alternatif guru memberikan kode jadwal untuk siswanya. Jadi hari ini buat presensi hari ini menggunakan kode jadwal sekian. Mungkin dengan itu kita bisa memanfaatkan kode jadwal ini. Jadi kita pilih kode jadwal 2 dengan nick itu tadi. Untuk kode kehadiran kita dapat memilih antara 1 dan 2. Untuk 1 itu hadir, untuk 2 itu izin. Di sini kita juga dapat memilih memasukkan alasan. Jadi untuk kode pertama untuk hadir, mungkin buat alasan kita skip saja. Buat data. Nah, untuk hasil recordnya absensi kita dapat melihat di sini dengan NIM berikut, ID jadwal 2 dengan ID kehadiran 1 berarti hadir dengan alasan 0, dengan tidak memberikan alasan kenapa tidak. Oke, mungkin itu saja implementasi dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu kesimpulan. Dapat disebutkan pembuatan aplikasi study sheet berbasis Flutter bertujuan untuk mempermudah bimbel atau bimbingan belajar yang akan diadakan secara offline. Dalam bagian kehadiran, cukup dengan siswa membuka pada aplikasi jadwal pelajaran yang sudah ada aplikasi dan tidak perlu untuk menulis lagi di papan tulis, serta materi bisa langsung diunduh dan dibuka melalui aplikasi sehingga waktu bimbel tidak berat membawa buku. Pembuatan aplikasi ini juga memiliki manfaat, yaitu meningkatkan kualitas bimbel yang diadakan secara offline, lebih simpel dan praktis karena aplikasinya sudah mencakup jadwal, absensi, dan buku materi.
Sekian pemaparan dan presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.